Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara saya menyeting OBS saya sesuai dengan buku panduan yang telah diberikan. Oke, sebelumnya pada setting OBS kali ini, saya men-skip proses instalasi software dan juga setting dasar karena sebelumnya OBS Studio sudah terinstall pada laptop saya. Saya lanjut pada mengatur setting OBS Studio untuk recording video. Yang pertama saya ke file, kemudian ke menu setting. Setelah itu menuju ke bagian output. Di sini untuk hasil recording atau hasil rekaman, recording pad yaitu tempat di mana saya meletakkan hasil recording saya. Di sini saya klik browse untuk memilih lokasi mana yang saya akan jadikan tempat. Di sini saya memilih folder video. Kemudian saya select folder. Untuk recording quality-nya saya menggunakan high quality medium file size, formatnya MP4 dan juga encodernya 264 sesuai buku panduan. Kemudian saya klik OK. Selanjutnya saya pilih video. Nah, ini saya atur untuk canvas resolution-nya, saya pilih 1280x720. Untuk output scale-nya juga sama, 1280x720. Dan di sini saya tidak lebih besar dari canvas karena nanti bisa menjadikan pecah. Kemudian untuk downscale filter bicubic dan FPS values-nya saya 60. Kemudian saya klik OK. Sekarang untuk menambahkan source lain. Nah, ini untuk scene, untuk menampilkan beberapa pilihan display, dan ini untuk source, untuk sumbernya dari mana. Nah, ini ada banyak banget kalau dipencet tambah, diklik tambah, ada audio input, browser, dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk display capture saya, Pak, di sini tuh dia nggak bisa, jadi dia black screen. Saya udah coba beberapa tutorial di YouTube, tapi masih belum bekerja. Jadi untuk display capture saya itu tidak bisa bekerja dengan baik. Tapi kalau untuk yang lainnya, untuk Windows Capture, nah ini dia seperti ini. Kita klik OK. Solusi ini Windows-nya ini dari Chrome. Saya sini ngambil source-nya dari Chrome. Terus ini kita centang yang multi adapter biar bisa kelihatan. Klik OK. Itu. Jadi ini nanti kalau di compare ketika ini di play di banyak komputer dan juga di laptop yang dia berjalan juga di sininya kayak gitu. Nah, terus menyesuaikan ini layarnya dengan base-nya, jadi kita tinggal tarik saja ini. Terus kalau mau dipotong ALT sambil dipasin. Kalau misalkan mau nambah source lain, misalkan di sini saya mau menambahkan color storage. Nah, ini create new, terus klik OK, terus pilih warnanya. Misalkan di sini saya mau pakai warna putih. Oke, klik OK. Nah, ini nanti kita bisa kecilkan ukuran color source-nya seperti tadi. Set sini. Terus mau nambah source lain seperti misalkan teks, kita create new. Oke. Di sini kita masukkan teks, misalkan ini praktikum OBS 1. Kita select font. Di sini saya pakai bebas, new. Di sini kebawain lagi, bisa pilih warnanya. Di sini mungkin saya pakai warna pink. Klik OK. Nah, ini sesuaiin aja karena saya cuma mau gini aja, jadi klik OK. Terus kita sesuaikan ukurannya, saya taruh sini deh.
Selanjutnya, saya akan menambahkan video capture device. Sama seperti sebelumnya, saya klik tambah-tambah, kemudian video capture device. Kita klik OK. Nah, di sini kita pilih device-nya mau pakai apa, karena di sini saya pakai webcam, jadi saya pakai ini. Nah, di sini bakalan kelihatan previewnya dari webcam yang sudah aktif. Lalu kita klik OK. Nah, ini nanti bisa disesuaikan besar kecilnya dan peletakannya disesuaikan sesuai dengan keinginan. Ini adalah penggunaan filter chroma key untuk menghilangkan background. Tetapi sebelumnya di sini saya tidak memiliki background hijau, sehingga mungkin pada source filter kali ini tidak bisa bekerja secara baik. Tapi di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengatur untuk membuat tampilan itu bisa terhapus backgroundnya, yaitu dari video capture device yang tadi yang kita sudah pilih sehingga muncul di sini. Kita klik kanan, filter, lalu ke efek filter. Ini sebelumnya sudah saya tambahkan, jadi tambah sini, lalu pilih chroma key. Nah, ini seharusnya untuk key color type-nya kita pilih green untuk green screen. Lalu setelah mengikuti aturan pada default, kita close. Karena saya tidak memiliki background green screen, sehingga untuk penghapusan background masih belum bisa bekerja dengan baik. Selanjutnya adalah menambahkan search image pada OBS. Kita klik add, lalu image, create new image, oke, lalu kita pilih lokasi di mana gambarnya yang mau dipakai. Nah, ini disarankan pada modul yaitu untuk menggunakan yang formatnya PNG agar dia transparan dan bisa menyatu dengan background lainnya. Ini saya pakai gambar pens, open, kita klik OK. Setelah muncul seperti ini, kita sesuaikan besarnya. Untuk contoh, saya letakkan di atas ini. Nah, untuk layer yang ada pada OBS sama seperti aplikasi editing lainnya, jadi yang berada pada paling atas, yaitu layer yang berada pada tumpukan teratas. Baik, sekarang saya akan melakukan setting untuk streaming. Pertama kita pergi ke file, lalu ke settings, lalu mengatur output dari streamingnya dulu. Di sini saya menggunakan video bitrate-nya 1500 KB per second dengan encodernya software 264 dengan audio bitrate-nya 160. Setelah itu kita ke stream. Di sini saya menggunakan platform Facebook Live. Di sini ada beberapa pilihan, tapi karena saya belum dapat konfirmasi dari YouTube, jadi saya pakai Facebook Live. Di sini stream key-nya saya dapatkan dari pengaturan yang ada di Facebook. Sebelumnya saya membuka Facebook, lalu ke Live Producer, dan di sini saya mendapatkan stream key-nya dari sini. Saya salin dan kemudian saya tempelkan di stream key yang ada di OBS, lalu saya klik OK. Setelah melakukan beberapa setting sebelumnya, seharusnya yang kita lakukan adalah mengklik pada tombol Start Streaming yang ada pada di sini kursor saya, lalu connecting yang akan dihubungkan pada Facebook. Nah, tapi pada OBS saya ini tidak berhasil dilakukan karena setiap saya mengklik Start Streaming, connecting, dia tiba-tiba terhenti sendiri dan kembali menjadi Start Streaming. Seharusnya ini diklik, lalu pada Facebook Live akan muncul tampilannya pada kotak di bawah ini. Dan nanti ketika sudah muncul previewnya,
apa yang akan disiarkan ada di sini dan kemudian bisa diklik mulai siarkan. Di sini ada kotak berwarna biru. Tetapi saya pun juga tidak tahu kenapa di OBS saya tidak bisa. Dan saya sudah mencoba beberapa cara, tetapi masih belum berhasil untuk menjalankan live streaming. Memulainya di sini setelah diinstal, maka akan muncul kotak start virtual kamera di bagian bawah sebelah kanan sini. Nah, di sini saya untuk menggunakan virtual kamera, saya menggunakan platform Zoom. Jadi, sebelum saya ke Zoom, saya klik dulu start virtual kamera yang ada di OBS. Lalu saya ke Zoom. Nah, di sini untuk memunculkan virtual kamera pada Zoom, kita pilih pada start video tanda panah, lalu OBS virtual kamera. Nah, maka akan terlihat virtual kamera seperti yang ada pada Zoom. Ya, selanjutnya adalah untuk setting tulisan berjalan. Di sini sebelumnya saya sudah menggunakan search text, dan di sini saya akan menambahkan teksnya untuk memperlihatkan bahwa ada tulisan yang berjalan. Misalnya di sini saya tambah Studio TV 2. Saya klik OK. Nah, kemudian untuk membuat teksnya ini berjalan, pada search text saya klik kanan, kemudian menuju filter. Nah, selanjutnya kita pada tanda tambah ini kita klik. Sini kita tambah untuk scroll. Kita beri nama, di sini saya tetap menggunakan scroll, OK. Nah, di sini saya bisa mengatur untuk scrollnya itu mau horizontal atau vertikal. Nah, kalau horizontal seperti ini, dengan kecepatannya bisa diatur. Atau jika vertikal seperti ini. Close. Nah, di sini akan jalan tulisannya. Seperti ini, untuk memunculkan teks berjalan. Sekian penjelasan saya mengenai setting OBS Studio pada laptop saya. Terima kasih.